Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan o genki desu ka? Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau ngerekomendasiin beberapa buku yang aku pakai dan aku pelajari pada saat mengikuti ujian JLPT level N1. Tanpa berlama-lama lagi, jadi di depan saya ini ada 4 buah buku yang mungkin kalian udah punya di rumah ya. Jadi keempat buku ini adalah buku yang akan saya rekomendasiin ke kalian yang lagi belajar materi-materi ujian untuk lulus JLPT N1. Oke, jadi kita akan bahas lebih rinci kenapa aku merekomendasikan keempat buku ini. Jadi karena aku bukan tipe yang suka belajar menggunakan banyak buku, apalagi bukunya berseri, maka dari itu aku merekomendasikan keempat buku ini. Walaupun kelihatannya tebel-tebel, tapi dalam satu buku ini dia tuh udah mencangkup semuanya. Jadi udah ada bumponya, chokainya, ada kanjinya, dan plus juga ada latihan soalnya. Nah, buku apa sajakah itu? Yang pertama adalah buku Nihongo no Mori ini ya. Buku JLPT Kono Issatsu de Gokaku Suru. Jadi buku ini mungkin yang paling terkenal di Jepang ya, karena mereka brandingannya di YouTube dan kita sering belajar lewat YouTube dari Nihongo no Mori ini gitu. Semua level juga tersedia di YouTube Nihongo no Mori ini. Oke, selain di YouTube, Nihongo no Mori ini juga bisa dikonekin dengan aplikasi Nihongo no Mori yang kita bisa download di iPad atau di smartphone. Di sini kita bisa konekin ya. Ini aplikasinya Nihongo no Mori. Jadi kita bisa belajar di sini dan di sini tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi sangat-sangat memudahkan. Tapi sini levelnya cuma N1, N2 sama N3 doang. N4 sama N5 belum ada ya. Oke, jadi kita sambil belajar di buku ini dan kita sambil lihat aplikasinya gitu. Plus YouTube-nya juga kita bisa langsung lihat di situ. Nah, kenapa aku merekomendasikan buku ini? Yang pertama, karena di sini itu kita bisa lihat sendiri, ini penuh dengan coretan. Jadi di sini ada yang pertama kita akan temukan adalah kotoba-kotobanya ya. Kotoba-kotoba yang harus kita hafalkan ada berapa ya? Ada sekitar 4.000 lebih kotoba yang harus kita hafalin di sini. Kemudian dia masuk ke bumponya. Latihan soal dulu ya, latihan soal untuk kotobanya, apakah kita udah hafal atau enggak, kita tahu kanjinya atau enggak. Kemudian nextnya itu ada ini nih, bumponya ya. Bumpo N1 semuanya ada di sini. Kemudian di akhir juga ada rangkuman contoh soalnya, apakah kita tahu atau enggak, apakah kita paham dengan penjelasannya atau enggak gitu. Kalaupun kurang paham dengan ngebaca sendiri atau dengan ngelihat di aplikasi, kalian bisa tonton videonya di YouTube ya. Jadi kemudian ada dokainya. Di sini juga aku bisa bilang aku latihan baca cepat di sini ya. Kemudian ada chokainya. Ini ada chokainya. Juga di sini ada onsenya ya. Nah, sambil dengerin chokai apa aja yang dikatakan di situ gitu. Jadi kita bisa lihat gitu. Ada skripnya lah intinya ya. Kemudian di akhir buku ini ada tesnya. Jadi kayak simulasi, bener-bener susunannya pun itu sama dengan pada saat kita tes secara langsung ya. Jadi ada beberapa, di sini juga ada waktunya N1 60 menit gitu. Udah deh, kunci jawabannya ada di belakang. Oke, di urutan kedua ada buku ini nih. Nihongo no Ryoku Shiken Kanzen Koryoku N1 Teksto dan Jisen Mondai Shu. Jadi di sini ada Mondai Shu-nya ya. Nah, yang pertama kita dapetin adalah ada CD-nya. Dari tadi di buku bahasa Jepang atau buku yang kita beli di Jepang itu ada CD-nya ya. Kemudian yang aku suka dari buku ini ya hampir sama-sama Nihongo no Mori ya. Yang pertama di bab pertamanya itu ada kanji, tetapi yang membedakan dengan Nihongo no Mori itu dia ada
ini. Jadi ada jadi di sini kita bisa cepet ngafalinnya, karena kalau misalnya ini kan ada tulisannya merah nih, ini tuh artinya gitu. Jadi kalau kita tutup dia nggak kelihatan. Ya, kita bisa main sulap ya. Jadi memudahkan kita banget untuk belajar bahasa Jepang dengan cepat dan mudah menghafal kanji ya. Di bumponya juga kita bisa pakai ini. Jadi di sini ada bumponya, kemudian ada penjelasannya, tetapi penjelasannya warna merah. Jadi kalau kita tutup di sini penjelasannya bakal hilang deh. Jadi kita bisa main sulap-sulap di sini ya. Kemudian abis kanji, bumpo, kemudian ada dokainya ya. Dokainya ada bahasa Inggrisnya ya. Pada saat membahas dokai itu di bawahnya ada bahasa Inggris, bahasa Korea sama bahasa Chinese-nya. Bahasa Indonesia-nya belum tersedia ya. Jadi kita dai-dai harus paham dulu bahasa Inggris aja ya minimal gitu. Terus di akhir juga ada cokainya juga. Kita pakai CD yang tadi untuk mutar cokainya ya. Terus ada skripnya juga. Oke, karena sesuai dengan apa yang tertulis di sini, Jisenmon Daishu-nya ada, jadi di akhir buku ini juga ada beberapa contoh soal ya. Kemudian ada kunci jawabannya yang tersedia juga, sehingga kita bisa ngecek sendiri dan nge-review sendiri kita salahnya di mana dan mengapa gitu. Nah, plusnya buku ini, aku seneng banget buku ini pada saat belajar kanji ya, karena ada yang red sheet-nya ini. Jadi kode akashito. Jadi ada akashito-nya. Jadi aku suka buku ini karena plusnya ini. Kita bisa cepet belajar kanji. Kemudian next ada buku Torai. Ada buku Torai N1. Sebenarnya ini bukunya berseri ya. Jadi ada bumponya, ada dokainya, ada cokainya, dan ada yang lain lagi, satu lagi apa ya? Tulis di kolom komentar. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini. Kenapa Torai N1 bumponya ini menarik? Karena aku lihat di sini cara menjelaskan bumponya ya. Jadi di sini tuh ada kayak cerita atau shimbung gitu, ada semacam surat kabar gitu. Kemudian bumpo-bumpo yang digunakan di dalam surat kabar tersebut atau isi berita tersebut itu akan dibahas satu persatu gitu. Jadi itu bisa membuat kita jadi lebih mudah paham dan cara penggunaannya. Kemudian di sini ada ini tuh bisa digunakan pada saat percakapan biasa atau enggak, atau kayak cuman dibahas satu lisan, nggak boleh di lisan gitu-gitu ya. Jadi itulah kenapa bumpo ini menurutku menarik ya. Dan di akhir buku ini juga ya pasti terdapat contoh-contoh soalnya ya. Kemudian yang terakhir di sini ada JLPT Nihongo no Ryoku Shiken Kanzen Moshi Success N1. Jadi di buku ini terbagi dua. Jadi di sini ada bumpo, kanji, terus ada dokainya juga, dan dibahas satu persatu ya. Kemudian di sini itu banyakkan ini soal-soal ujiannya gitu. Ini seperti aslinya ya pada saat kita mengerjakan soal ujian gitu. Jadi di sini kalau nggak salah ada 3 jenis gitu. Ada 3 bundelan gitu di dalam buku ini gitu. Contoh-contoh ujiannya yang real gitu. Di belakangnya juga ada lembar jawaban yang seperti aslinya pada saat kita mengikuti ujian JLPTN1 gitu loh. Jaminan dari keempat buku ini, menurut kalian yang mana yang paling worth it untuk dibeli? Tulis di kolom komentar dan sertakan alasannya ya. Oh iya, aku juga punya beberapa materi N1 dalam bentuk soft copy atau file ya. Dan beberapa juga contoh soal-soal N1. Jika kalian butuh, silahkan tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram @wn_citty. Situ aku akan ngirimin ke kalian contoh-contoh soal dan materi-materi N1 lainnya yang aku pelajari pada saat mengikuti ujian N1.
Dan bagi kalian yang punya rekomendasi buku untuk belajar N1, tulis di kolom komentar juga. Nanti aku cari dan aku review deh gimana bukunya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang ikut ujian CLPT, baik itu N1, N2, N3, N4, dan N5, semoga diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian dan semoga hasilnya lulus. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.